Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rista Juniantiani, praktikan lab simulasi komputer kelompok 103 dari sesi Kamis. Di sini, saya akan menjelaskan jurnal yang telah kelompok kami buat, yaitu yang berjudul Menetapkan Simulasi Sistem Antrian SPBU di Sumberjo menggunakan bantuan software ProModel. Untuk jurnal ini disusun oleh partner saya, Maul Jatuh Sania, dan saya sendiri, Rista Juniantiani, dan dibimbing oleh Davina Ikusnomo. Pertama-tama yaitu pendahuluan. Di era globalisasi ini, industri berkembang sangat pesat, baik industri jasa maupun industri produk. Untuk itu, perusahaan dituntut untuk memenuhi target pelayanannya kepada customer, yaitu salah satunya pelayanan pada antrian. Pada penelitian kali ini, studi kasus yang digunakan yaitu tentang simulasi sistem antrian di SPBU Sumberjo dengan menggunakan bantuan aplikasi ProModel. Untuk metode penelitiannya kini kami menggunakan aplikasi ProModel. ProModel adalah alat simulasi dan animasi yang dirancang untuk model sistem manufaktur dengan cepat juga akurat untuk semua jenis. Untuk tahap pengumpulan data di sini saya menggunakan data waktu aktivitas pembeli datang ke SPBU, data waktu aktivitas menuju stasiun, data waktu aktivitas pembeli menunggu antrian, data waktu aktivitas bahan bakar, pengisian bahan bakar, dan data waktu aktivitas dari keluar SPBU. Di sini ada tabel aktivitas waktu pengukuran dari data-data tersebut. Untuk tahap pengolahan datanya yaitu ada di flowchart. Di flowchartnya kita awali dengan memulai, kemudian melakukan studi pusaka, studi lapangan, selanjutnya melakukan perumusan masalah, kemudian menetapkan batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Untuk tahap pengumpulan data yaitu yang pertama, pembeli datang ke SPBU, pembeli menuju SPBU, pembeli menunggu antrian, pengisian bahan bakar, dan keluar dari SPBU. Untuk pengolahan datanya menggunakan software ProModel, kemudian diverifikasi, divalidasi, ditentukan hasil dan pembahasan, kemudian simpulan dan saran, dan selesai. Untuk penjelasan di aplikasi ProModelnya akan dijelaskan oleh partner saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maul Jatuh Sania dengan NPM 20136 akan mempresentasikan bagaimana cara merunning program ProModel dan menjelaskan studi kasusnya. Jadi kami dari kelompok 103 itu mengangkat studi kasus tentang antrian di SPBU, khususnya di SPBU Sumberjo. Kita menggunakan 5 aktivitas, yaitu pembeli datang ke SPBU, pembeli menuju stasiun, pembeli menunggu antrian, pengisian bahan bakar, dan keluar dari SPBU. Dan berikut ini adalah pengukuran dari 1 sampai 10. Selanjutnya kita menuju ke running program ProModelnya. Yang pertama kita membuka dulu software ProModel. Lalu di sini kalau sudah terbuka kita langsung menuju file, new. Di sini kita namain mau file apa. Di sini saya akan menamakan filenya dengan antrian SPBU Sumberjo begitu. Lalu setelah itu unit times kita tetapkan di minutes, terus distance units kita pindah ke meter. Lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul seperti ini di pojok kiri atas. Setelah sudah muncul berarti sudah diganti namanya. Lalu kita klik build, lalu kita klik location. Setelah itu kita tentukan kita akan membuat simulasinya seperti apa. Jadi di sini saya akan menyimulasikan dengan mobil. Kita perbesar. Jangan lupa kalau kita mengeklik gambar atau simulasi gambarnya kita harus centang checklistnya ini. Nah, kalau selanjutnya untuk memberi nama kita tidak boleh menyentang checklist. Kita beri nama di sini. Kita ganti namanya menjadi datang. Lalu kita enter. Kita checklist lagi karena kita akan menuju ke gambar selanjutnya, yaitu di sini saya gambarkan SPBU. Ini kita kasih namanya di sini menuju stasiun. Lalu selanjutnya
menuju ke antrian, yaitu kita beri nama menunggu antrian. Selanjutnya di sini kita beri nama pengisian bahan bakar. Kita simbolkan dengan operator. Lalu selanjutnya keluar dari SPBU kita simbolkan dengan mobil. Lalu kita ganti namanya menjadi keluar SPBU. Nah, setelah seperti ini kita menuju ke selanjutnya yaitu build. Kita klik entities. Nah, di sini kita akan menyimbolkan dengan mobil yaitu pelanggan. Karena di sini kan pelanggan yang akan antri menuju ke SPBU. Nah, entitiesnya kita ganti pelanggan. Setelah selesai ke entities, kita akan menuju ke arrivals. Seperti ini. Di sini kita klik entity-nya. Kita klik pelanggan. Location kita klik yang pertama adalah datang. Quantity kita isi 1. Lalu di sini occurrence kita isi infinite atau INF. Lalu frekuensi kita isi 1. Lalu kita enter. Ini sama pelanggan. Lalu location-nya yang kedua adalah menuju stasiun. Quantity 1, occurrence-nya INF. Frekuensinya 1. Kita ulangi sampai ke keluar SPBU. Nah, setelah semuanya sudah diisi, kita langsung menuju ke proses processing. Nah, setelah itu kita langsung masukkan di entity ini adalah pelanggan. Lalu location-nya itu ada datang yang pertama. Lalu di sini output-nya karena dari datang itu adalah proses pertama, proses keduanya adalah menuju stasiun. Nah, jadi destination kedua adalah menuju stasiun. Karena setelah datang adalah menuju stasiun. Setelah ini diisi, lalu kita di sini move logic kita memakai bantuan start fit. Di sini ada segitiga kecil di pojok. Kita klik. Nah, di sini kita masukin data yang ini tadi. Data pengukuran dari 1 sampai 10. Lalu kita masukin aja. Di sini datanya ada 10, 9, 11, 12, 9, 9, 10, 10, 8, dan 12. Lalu kita enter sekali lagi agar auto fit-nya muncul. Lalu kita klik auto fit, lalu kita ganti ini menjadi discrete, lalu kita klik OK. Setelah itu muncul di sini kita bisa perhatikan bahwa binomial nilainya lebih tinggi. Lalu kita klik export, lalu kita di sini pilih binomial, lalu di sini pilih promodel. Kita memilih binomial karena nilai binomial lebih tinggi dari Poisson. Kalau Poissonnya lebih tinggi, ya dipilih Poisson begitu. Kita klik OK. Sudah itu kita menuju ke move logic ini, lalu kita klik build atau icon palu, lalu di sini kita pilih move for, di sini kita klik kanan, klik paste, lalu di sini klik paste. Nah, sudah itu kita langsung tutup saja. Kita menuju ke entitas selanjutnya atau destinasi selanjutnya. Nah, di sini location-nya adalah menuju stasiun, output-nya tetap pelanggan. Destinasinya setelah menuju stasiun adalah menunggu antrian. Lalu di sini move logic sama seperti tadi prosesnya, klik start fit, masukkan datanya 5, 7, 8, 8, 5, 5, 7, 7, 7, 5. Kita klik auto fit, ganti discrete, OK. Lalu di sini ada Poisson yang lebih tinggi, kita export. Di sini kita ganti menjadi software pro model, lalu Poisson dan klik OK. Setelah itu kita kembali ke move logic, kita klik icon palu, kita paste. Nah, sudah itu langsung kita tutup, kita menuju ke entitas selanjutnya. Nah, di sini menunggu antrian. Setelah menunggu antrian adalah pengisian bahan bakar. Di sini kita isi 20, 35, 28, 28, 30,
20, 25, 26, 28, 30. Klik auto fit, ganti discrete, klik OK. Di sini Poisson lebih tinggi, klik export, ganti distribusinya Poisson, terus software pro model, kita klik OK. Nah, begini. Karena di sini lokasinya adalah sebelumnya pengisian bahan bakar, jadi destinasinya setelah pengisian bahan bakar adalah keluar SPBU. Data dari keluar SPBU adalah 6, 8, 10. Nah, setelah kita masukkan data, kita klik auto fit, lalu kita klik discrete, lalu klik OK. Di sini muncul binomial lebih tinggi, berarti kita ekspor. Kita pilih distribusinya binomial, aplikasinya adalah pro model. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke sini, klik icon palu, paste. Lalu kita tutup, kita menuju ke entitas selanjutnya. Lokasinya pertama di sini keluar SPBU, outputnya pelanggan, berarti destinasi selanjutnya adalah exit. Kita klik start fit, lalu kita masukkan datanya. Di sini ada 12, 14, 15, 14, 15, 13, 12, 14, 15. Kita klik auto fit, kita klik discrete, klik OK, lalu muncul binomial lebih tinggi. Kita klik export, pilih binomial, lalu aplikasinya pro model. Kita klik OK. Untuk kembali ke sini, kita klik icon palu, kita paste. Pastenya 2 kali. Setelah itu kita tutup. Nah, ini bisa kita lihat sudah muncul tanda panah dari datang, menuju stasiun, menuju menunggu antrian, menuju pengisian bahan bakar, dan menuju keluar SPBU. Setelah itu kita sesudah processing, kita langsung simulasikan. Pertama kita option dulu. Di sini runtime kita isi 8, lalu number of replikasi kita isi 10. Kita klik OK. Setelah itu simulasi, kita run. Sebelumnya kita save dulu. Nah, kita save, kita namain antrian SPBU Sumberjo. Kita save. Nah, ini adalah proses dari datang menuju sampai ke keluar SPBU. Ini kita cepatkan saja begini. Nah, ini kita klik yes. Kita tunggu saja, lalu ini replication-nya kita ganti ke all. Lalu kita klik OK. Ini kita perbesar. Nah, seperti ini. Ini adalah hasilnya, lalu kita klik entity activity. Nah, ini dia. Jadi, ini adalah hasil output simulasi dari antrian SPBU Sumberjo melalui software pro model. Dan data di sini yang akan digunakan adalah data average time in system. Jadi, di sini akan digunakan untuk perhitungan di laporan nanti. Sekian dari saya, selanjutnya untuk perhitungan dan seterusnya akan dilanjutkan oleh partner saya. Terima kasih. Untuk hasil dan pembahasannya di sini ada verifikasi dan validasi. Ini ada tabel untuk tahap verifikasi dan validasi. Ini ada perhitungannya. Untuk analisanya, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan nilai half weight sebesar 0,106380163 dan dari nilai half weight tersebut menghasilkan nilai beta yaitu 0,106380163 serta jumlah minimal replikasi atau N aksen sebanyak 3 replikasi. Setelah didapatkan jumlah minimal replikasi, maka dilanjutkan ke pengujian validasi modal dengan metode Base Confidence Interval yang menghasilkan nilai half weight sebesar 25,80039 sehingga dari nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada pada rentang μ1 sampai μ2 sehingga dapat dikatakan data yang didapat tidak valid.
Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Di sini ada output dari simulasi. Ada gambar 3.1 yaitu model simulasi antrian SPBU dengan pro model, kemudian ada output pro modelnya. Terus di sini ada analisa outputnya. Dari hasil output pro model dapat diketahui bahwa hasil average time in system atau menit muncul pada replication 1 sebanyak 5,17 menit. Lalu average time in system muncul pada replikasi 2 selama 5,28 menit. Average time replication 3 selama 5,25 menit. Average time in system pada replication 4 sebanyak 5,07 untuk replication 5 selama 5,03, replication 6 selama 4,77 menit, replication 7 selama 5,21 menit, replication 8 selama 5,20 menit, dan replication 9 selama 5,20 menit. Dan yang terakhir yaitu replication 10 selama 5,14 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi didapat H0 ditolak karena nilai 0 tidak berada di dalam pada rentang mu1 sampai mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Untuk kesimpulannya, pada hasil output dari software pro model diketahui terdapat antrian pada aktivitas antrian SPBU di SPBU Sumberjo. Hasil dari verifikasi dan validasi didapat bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi pro model yang telah dibuat. Dilakukannya penelitian dan penyelesaian studi kasus ini dapat disimpulkan sudah mempresentasikan keadaan lapangan serta diharapkan dapat membantu praktikan untuk dapat menerapkan tujuan serta konsep dari software pro model dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam mengembangkan bidang industri. Hal yang perlu dilakukan ke depannya untuk meningkatkan kualitas penelitian diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data agar hasil yang didapatkan tepat. Melihat dari apa yang dihasilkan penelitian, dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan software pro model dapat dijadikan metode dari penelitian lain yang lebih luas lagi dan dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan terkait sistem antrian SPBU di sebuah SPBU di Sumberjo. Untuk meningkatkan kualitas penelitian diharapkan mahasiswa dapat dengan teliti mengolah data serta lebih bervariatif lagi dalam pencarian data agar hasil yang didapatkan tepat dan lebih bervariasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.